Shalom. Halo. Baik saudara yang dikasih Tuhan, kita langsung saja buka Alkitab kita pada pagi hari ini. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasal 16. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16. Kita baca dari ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-31. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16. Kita baca dari ayatnya 19 sampai ayatnya yang ke-31. Dengan judul di atas, Kepala Penjara Filipi. Ayat 19 saya akan membaca, nanti saudara renungkan bersama-sama. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas dan lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Ayat 20, setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Ayat 21, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Ayat 22. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan menderah mereka. Ayat 23. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ayat yang ke-27. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Ayat 28. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. 29. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkur ia di depan Paulus dan Silas. Ayat 30. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Ayat 31, jawaban Petrus dan Paulus. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Puji Tuhan. Sebagian dari pembacaan Alkitab kita hari ini, saya akan memberikan tema sederhana di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 dan 31. Hidup berkemenangan. Saya ulangi sekali lagi, hidup berkemenangan. Orang Kristen tidak pernah ditakdirkan oleh Tuhan menjadi orang Kristen yang kalah di dalam pergumulan. Orang Kristen tidak ditakdirkan oleh Tuhan menjadi orang Kristen yang rapuh. Orang Kristen tidak ditakdirkan oleh Tuhan menjadi orang Kristen yang payah. Tetapi orang Kristen sudah dijamin kemenangannya oleh Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan sudah mengalahkan dunia. Tuhan sudah mengalahkan kekuatan dunia. Itu sebabnya Tuhan memberikan kemenangan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Jadi kalau ada orang Kristen berkata, Tuhan, kenapa hidup saya seperti ini? Kalau ada orang Kristen berkata, Tuhan, kenapa ada banyak masalah? Kalau ada orang Kristen berkata, Tuhan, kenapa ada persoalan dilema silih berganti dan seakan-akan saya tidak mampu dan sanggup untuk menghadapinya? Ingatkan sekali lagi bahwa Tuhan tidak menakdirkan orang percaya kalah di dalam pergumulan.
tetapi Tuhan sudah menjamin kemenangan bagi mereka yang berseru kepada Tuhan. Amin. Oleh karena itu, saya memberikan tema sederhana ini, hidup berkemenangan. Ada 4 hal saya mau bagikan hari ini buat kita. Jika kita memperoleh kemenangan, atau jika hidup kita berkemenangan selalu, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus hidup takut akan Tuhan. Kita harus hidup takut Tuhan. Jangan sekali-kali kita mengandalkan dan berharap kepada manusia. Sebab kalau kita berharap kepada manusia atau mengharapkan manusia, maka manusia itu akan mengecewakan kita. Sebab 1 kali manusia itu memberi pertolongannya kepada kita, 10 kali bahkan 1000 kali dia akan mengecewakan kita. 1 kali manusia menolong kita, 1000 kali manusia itu menyakiti hati kita. 1 kali manusia itu menolong kita, 1000 kali manusia menyakiti hati kita. 1 kali manusia itu menolong kita, berjuta-juta kali manusia itu pasti akan mengecewakan kita. Tetapi ketika kita bergantung dan berharap mengandalkan Tuhan, 1 kali mungkin kita mengecewakan Tuhan, tetapi berjuta-juta kali Tuhan berkata, aku mengasihimu. 1 kali kita mengecewakan Tuhan, berjuta-juta kali Tuhan berkata, aku menyayangimu. 1 kali kita mengecewakan Tuhan, berjuta-juta kali Tuhan berkata, aku tetap ada di sampingmu. 1 kali kita mengecewakan Tuhan, 1 kali kita melukai hati Tuhan, berjuta kali Tuhan berkata, aku tetap mengampuni kesalahanmu dan tetap mengasihimu. Amin. Itu untungnya kalau kita mengandalkan Tuhan. Kita berharap kepada Tuhan. Karena kalau manusia tidak pernah menjamin kehidupan kita, Tuhan sanggup menjamin kehidupan kita. Orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, jika hidup kita mengalami kemenangan, maka ingat sekali lagi, jangan kita menyerah dan putus asa. Ketika Rasul Paulus berkali-kali diderah di kota Filipi, ketika Rasul Paulus dan Silas dicerca di kota Filipi, bahkan dimasukkan dalam penjara, Rasul Paulus dan Silas tidak pernah menyalahkan situasi dan keadaan. Mereka berdua tidak berkata, Tuhan kok seperti ini mengirim Tuhan, kok seperti ini melayani Tuhan, kok seperti ini sakitnya mengasihi Tuhan, kenapa harus seperti ini keadaannya? Tidak. Tetapi mereka berdua tetap menerima apa adanya saat itu. Entah mereka dideras pada waktu itu, entah mereka disakiti pada waktu itu, entah mereka dibuang sekalipun pada waktu itu, yaitu dibuang dalam penjara. Mereka tidak pernah kecewa di hadapan Tuhan. Ingat, kalau kita mengalami kemenangan atau kalau kita ingin meraih kemenangan, yang kedua yang harus kita lakukan adalah jangan pernah menyerah dan kecewa. Jangan pernah kita menyalahkan situasi dan keadaan. Jangan pernah kita menyalahkan orang-orang yang kita kasih karena situasi kita. Jangan pernah kita menyalahkan orang lain, gereja Tuhan, hamba Tuhan, majelis jemaat Tuhan. Tetapi kita harus menerima. Jika ini Tuhan kehendaki, kita harus diproses melalui seperti itu. Jika hari ini kita diproses melalui penjara atau melalui berbagai-bagai duka, ingat sekali lagi, Allah punya tujuan yang terindah dalam kehidupan kita. Kalau saya percaya, kalau Tuhan mampu memulihkan Paulus dan Silas, kalau Tuhan mampu mengeluarkan mereka dari penjara, kalau Tuhan mampu memberikan kekuatan mereka di waktu mereka di penjara, kalau Tuhan mampu menghibur mereka di penjara, kalau Tuhan mampu mengangkat mereka, bahkan memulihkan mereka, menggoncangkan tirai penjara, maka saya percaya Tuhan yang sama akan berbuat dalam kehidupan saudara dan saya. Seberapa besar persoalan yang kita hadapi, seberapa besar tantangan kehidupan yang kita alami, percayalah, Tuhan yang sama masih berkuasa kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kalau Paulus dan Silas dibebaskan, dipulihkan Tuhan, maka saya dan saudara pun akan diberkati, dipulihkan oleh Tuhan. Seberapa besar tantangan badai yang kita hadapi hari ini, baik melalui usahamu, pekerjaanmu, istrimu, keluargamu, anak-anakmu, percayalah Allah akan bertindak kalau kita tetap bergantung, berharap kepada Tuhan. Amin. Allah pasti akan bertindak dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jika kita meraih kemenangan, maka hal yang kedua, kita tidak perlu kecewa dan tawar hati. Kita tidak perlu menyalahkan situasi dan keadaan. Kita tidak perlu menyalahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengar, karena orang-orang sekitar kita terkadang Tuhan pakai untuk menajamkan kehidupan kita, untuk memproses kehidupan saudara dan saya. Dan jika kita bergantung dan berharap kepada Tuhan, orang boleh mengecewakan kita, tetapi Tuhan sekali-kali tidak pernah mengecewakan saudara dan saya. Nah, yang ketiga, jika hidup kita berkemenangan, maka ingat sekali lagi, kita tidak boleh putus asa.
Amin. Kita tidak boleh putus asa. Karena putus asa itu berlaku bagi orang yang tidak punya Tuhan. Putus asa berlaku bagi orang yang tidak punya harapan. Tetapi orang-orang percaya, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang berharap kepada Tuhan, mereka adalah orang-orang yang selalu ditolong, diberkati oleh Tuhan. Jadi kalau ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan hidup, ingat sekali lagi, kita tidak boleh kecewa. Dunia di mana kita tinggal ini bukan lagi semakin baik. Keadaan ekonomi kita hari ini bukan semakin baik. Keamanan yang ada di negeri ini bukanlah semakin baik. Tetapi dengarkan Alkitab katakan, orang-orang bergantung kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Oleh karena itu, masalah yang terjadi di kota Filipi, khususnya yang dihadapi oleh Rasul Paulus dan Silas, mereka tidak menangisi nasib pada waktu itu. Mereka tidak menangisi karena keadaan pada waktu itu. Mereka tidak pernah menyesal karena situasi pada waktu itu. Mereka tidak menyalahkan murid-murid yang lain. Mereka tidak menyalahkan Tuhan karena Tuhan memanggil mereka. Mereka tidak menyalahkan kondisi di kota itu. Tetapi apapun yang terjadi pada waktu itu, mereka menghadapinya dengan lapang dada. Mengapa? Karena mereka melayani bukan melayani Allah orang mati. Mereka melayani bukan Allah orang yang Allah lemah. Tetapi mereka melayani Allah yang kuat, yang hebat, dahsyat. Dan mereka melayani Allah yang hidup. Amin. Selama mereka melayani Allah yang hidup, selama mereka melayani Allah yang kuat, selama mereka melayani Allah yang luar biasa, maka Allah yang hebat, dahsyat dan luar biasa itu pasti akan menolong mereka. Maka Alkitab berkata, tengah malam ketika mereka menyanyikan pujian di hadapan Allah, mereka melihat Allah dahsyat mengerjakannya. Alkitab katakan tirai-tirai penjara itu terangkat dalam sekejap. Kalau bukan Tuhan yang mengerjakannya, maka tidak mungkin Rasul Paulus dan Silas bisa keluar dari penjara. Kalau bukan Tuhan mengerjakannya, tidak mungkin Rasul Paulus dan Silas melihat mujizat dan karya Tuhan itu. Tetapi justru melalui penjara itulah mata mereka harus melihat bahwa Allah yang mereka layani adalah Allah yang hidup. Dia mengerti beban persoalan setiap orang. Dia mengerti tekanan hidup saudara dan saya. Dia mengerti pergumulan saudara dan saya. Dia mengerti beban saudara dan saya. Dan saya percaya pada waktu kita ada di dalam dilema dan ketidakberdayaan kita, maka percayalah pertolongan Tuhan tepat pada waktunya terjadi dan dikerjakan dalam hidup kita. Asalkan ingat, kita tidak boleh putus asa. Saya ulangi sekali lagi, ekonomi bukanlah membaik, tetapi orang berharap kepada Tuhan tidak pernah kekurangan satupun yang baik dari mereka. Allah akan bertanggung jawab. Alkitab berkata singa-singa muda boleh merana kelaparan, tetapi orang-orang percaya kepada Tuhan tidak pernah kekurangan satupun yang baik. Singa-singa muda boleh merana kelaparan, tetapi orang-orang bergantung kepada Tuhan tidak pernah kekurangan yang baik. Singa-singa muda boleh merana kelaparan, tetapi mereka akan disajikan oleh Allah berkat Tuhan yang melimpah. Haleluya. Yang keempat, saudara yang dikasih Tuhan, jika hidup kita ingin meraih kemenangan, maka ingat sekali lagi bahwa kita tetap mengucap syukur. Haleluya. Kita tetap mengucap syukur. Rasul Paulus dan Silas di penjara, dia tidak pernah menuntut sama Tuhan. Dia tidak bilang sama Tuhan, kalau Tuhan tidak lepaskan kami dari penjara, maka kami tidak akan melayani Tuhan. Kalau Tuhan tidak bebaskan kami dari penjara, maka kami tidak akan pernah memanggil nama Tuhan. Kalau Tuhan tidak bebaskan kami dari penjara, maka kami tidak akan sebut-sebut nama Tuhan. Tidak. Tetapi pada waktu mereka ada dalam penjara, satu hal yang mereka lakukan, mereka hanya bersyukur melalui pujian. Satu hal ketika mereka dalam penjara, yang mereka berdua lakukan, bukan mengeluh, bukan menggerutu karena keadaan situasi mereka, tetapi mereka mengucap syukur dengan pujian di hadapan Allah. Dan pada waktu mereka menyanyi, pada waktu mereka menyembah, pada waktu mereka bersorak, maka Allah turun tangan untuk membebaskan, memulihkan, bahkan penengku terlepas, tirai penjara terlepas, membuktikan bahwa Allah yang dulu dan sekarang sampai selamanya, Dia adalah Allah yang sama, yang tidak pernah berubah. Kalau kemarin engkau ditolongnya, hari ini engkau ditolongnya, besok pasti engkau akan ditolongnya kembali. Haleluya. Amin. Hari ini engkau ditolongnya, besok pasti engkau ditolongnya kembali. Asal ingat, apapun keberadaan kita hari ini, katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku tahu bahwa apapun keadaanku hari ini, itu seizin dengan Tuhan.
Dan jika Tuhan izinkan hal ini terjadi bagiku, aku pun percaya pasti Tuhan punya cara tersendiri untuk menolong saya. Amin. Kalau Tuhan izinkan persoalan yang berat, kalau Tuhan izinkan tekanan yang luar biasa, yang silih berganti menerpa kehidupan kita, kalau Tuhan izinkan sakit penyakit silih berganti, kalau Tuhan izinkan vonis dokter, dengarkan baik, Allah punya rencana di balik semua itu. Dia tidak akan pernah mungkin membiarkan saudara sendiri. Dia tidak akan pernah mungkin membuat saudara engkau berjalan sendiri. Tetapi Allah punya cara dan punya cara sendiri untuk mengerjakan mujizat dan karya yang luar biasa. Oleh sebab itu Allah mau, Allah rindu agar supaya apapun keadaanmu hari ini, engkau harus tetap mengucap syukur. Karena Alkitab katakan mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Pada waktu kita mengucap syukur, di sana terletak kekuatan kita. Pada waktu kita mengucap syukur, di sana terletak jalan keluarnya. Pada waktu kita mengucap syukur, di sana kemenangan akan kita raih. Oleh karena itu mulai hari ini, kita harus bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, kita tidak boleh menyalahkan keadaan. Yang ketiga, kita tidak boleh kecewa dan putus asa. Yang keempat, kita harus mengucap syukur. Karena pada waktu kita mengucap syukur, Allah turun tangan untuk memulihkan dan memberkati saudara dan saya. Dimanapun saudara berada, dengarkan baik, bahwa situasi yang kita hadapi hari ini semakin susah dan sulit. Tetapi ingat, kita punya Allah yang besar. Amin. Kita punya Allah yang hebat. Kita punya Allah yang dahsyat. Dia mengetahui entah engkau dalam kekurangan, entah engkau dalam kesusahan, entah engkau dalam kesulitan. Allah memahami. Dan ingat, tunggu waktu Tuhan yang paling tepat. Karena jika sudah waktunya Tuhan, maka Tuhan berkata, ini waktumu. Engkau akan menerima kesembuhan. Ini waktumu engkau menerima pemulihan. Ini waktumu engkau menerima karya Tuhan. Ini waktumu engkau akan menerima pengangkatan dari Tuhan. Dan pada waktu Tuhan menyatakan kemuliaan bagimu, ingat sekali lagi, tetap melayani dan mengasihi Tuhan sampai dia datang pada yang kedua. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba sudah menikmati firman Tuhan bersama Tuhan di tempat ini. Tuhan kiranya memberkati kami sekalian. Sejauh mana Tuhan suara hamba-Mu didengar, baik melalui siaran langsung atau maupun YouTube Tuhan, bahkan kami jemaat Tuhan di tempat ini, Tuhan juga memberkati. Firman yang sangat sederhana, tapi kami percaya bahwa Allah yang kami puji, Allah yang kami beritakan, Allah yang kami dengar, Allah yang kami panggil adalah Allah yang hebat dan sangat luar biasa. Dan kami percaya bahwa Allah yang kami panggil itu adalah Allah yang Maha Tahu, mengerti, memahami. Dan kami percaya pula Tuhan akan mampu untuk melakukan perkara besar di dalam kehidupan kami. Terpuji-pujilah Tuhan kekal selamanya dalam nama Yesus. Kami siap dan bersyukur atas kasih karunia Tuhan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.